Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 10 IPS 1. Kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini ada kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, keseimbangan pasar ini merupakan lanjutan dari materi permintaan dan penawaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, coba sekarang kalian lihat gambar yang tampil di layar. Nah, kira-kira dua orang ini, yang perempuan dan yang laki-laki ini sedang melakukan apa sih? Ya, betul. Mereka sedang melakukan tawar-menawar. Nah, tawar-menawar itu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menentukan harga untuk menjual maupun membeli suatu barang. Jadi untuk kalau misalnya kalian menurut kalian tuh harganya terlalu mahal, kalian bisa menawar harga tersebut. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan keseimbangan pasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai keseimbangan pasar, yaitu yang pertama adalah pengertian harga keseimbangan, yang kedua adalah proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan, yang ketiga adalah peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian, yang keempat adalah menghitung harga keseimbangan, yang kelima adalah pergeseran kurva keseimbangan, dan yang keenam adalah pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pengertian harga keseimbangan. Pasti harga keseimbangan itu, harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, kemarin kan kita sudah mencoba menggambar kurva permintaan maupun kurva penawaran. Kalian sudah mengetahui bagaimana bentuk kurva permintaan maupun bentuk kurva penawaran. Nah, itu nanti apabila kurva permintaan itu digabungkan dengan kurva penawaran akan memunculkan sebuah titik perpotongan yang nantinya itu akan dapat menentukan harga keseimbangan di pasar. Nah, harga keseimbangan itu merupakan harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi seperti gambar ilustrasi tadi, adanya interaksi antara penjual dan pembeli itu akan memunculkan sebuah kesepakatan harga. Sehingga harga keseimbangan itu juga bisa disebut sebagai harga pasar atau harga kesepakatan antara penjual dan pembeli di pasar. Nah, harga keseimbangan itu juga bisa disebut juga sebagai equilibrium price atau harga keseimbangan. Nah, equilibrium itu artinya keseimbangan. Lalu yang kedua adalah proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan. Proses terbentuknya harga keseimbangan itu terjadi karena adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Jadi adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan itu akan memunculkan sebuah harga keseimbangan melalui sebuah kesepakatan. Nah, proses interaksi ini harus dilakukan secara wajar. Jadi tidak boleh adanya paksaan atau tekanan yang merugikan salah satu pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Jadi harus dilaksanakan secara wajar. Nah, sekarang faktor terbentuknya harga keseimbangan. Ada beberapa faktor yang bisa membentuk sebuah harga keseimbangan maupun menggeser harga keseimbangan atau merubah harga keseimbangan. Yaitu permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasa itu terbatas. Lalu tinggi rendahnya biaya produksi, lalu pandangan akan masa depan dari produsen dan konsumen, lalu produsen mengetahui selera konsumen, dan penawaran terhadap barang
atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen tetap atau berkurang. Lalu kita akan masuk ke peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian. Nah, jadi selain untuk menetapkan sebuah harga yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli suatu barang, harga keseimbangan itu juga memiliki peran dan fungsi lain, yaitu peran dan fungsi secara luasnya dalam perekonomian. Yaitu yang pertama adalah menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi nanti harga keseimbangan itu berapa nanti, atau perubahan harga keseimbangan itu muncul, misalnya harga keseimbangannya berubah, nanti itu akan menunjukkan perubahan kebutuhan masyarakat akan suatu barang. Lalu memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan. Nah, perubahan permintaan itu nanti akan mengubah harga keseimbangan. Nah, kalau misalnya permintaan itu misalnya menurun, itu kan nanti juga akan merubah harga keseimbangan. Nah, perubahan harga keseimbangan itu bisa dijadikan sebagai stimulus untuk para pengusaha untuk berinovasi agar permintaannya itu bisa bertambah. Lalu membantu penjual menentukan penawaran. Jadi dengan adanya harga keseimbangan, penjual itu bisa menentukan berapa barang yang dijual karena sudah ada harga keseimbangan di pasarnya. Lalu membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Jadi dengan adanya harga keseimbangan yang ada di pasar, itu produsen itu bisa menentukan jenis barang apa yang kalau misalnya diproduksi itu bisa menguntungkan atau memberi keuntungan yang lebih banyak. Lalu juga menentukan pembagian hasil produksi di antara konsumen dan menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Lalu kita masuk ke penghitungan harga keseimbangan. Nah, untuk menghitung atau menentukan harga keseimbangan itu, kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan menggunakan tabel, bisa menggunakan pendekatan matematis, dan bisa menggunakan kurva. Nah, sebelum kita masuk ke penghitungan keseimbangan atau harga keseimbangan, itu kita harus tahu terlebih dahulu. Kita harus paham mengenai syarat keseimbangan pasar. Jadi syarat keseimbangan pasar itu adalah harga dan jumlah barang yang diminta di pasar itu sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Atau mungkin kita bisa mengatakan kalau misalnya syarat keseimbangan pasar itu adalah permintaan sama dengan penawaran. Jadi demand seimbang dengan supply. Nah, fungsi permintaan kan kita bisa merumuskannya, maksud saya untuk syarat keseimbangan pasar itu kita bisa merumuskan sebagai berikut. HID sama dengan HS atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau PD sama dengan PS atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Nah, dari syarat keseimbangan pasar tadi kita bisa menentukan keseimbangan pasar dari data berikut ini, yaitu dengan tabel. Jadi kita bisa menentukan keseimbangan, harga keseimbangan dengan tabel. Jadi misalnya di sini ada data harga suatu barang, lalu ada juga data jumlah barang yang diminta, dan ada jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi misalnya pada saat harga 10.000, jumlah barang yang diminta itu 300, dan jumlah barang yang ditawarkan itu 100. Lalu pada harga 20.000, jumlah barang yang diminta itu 250, dan jumlah barang yang ditawarkan 150. Lalu pada saat harga 30.000, jumlah barang yang diminta itu 200, dan jumlah barang yang ditawarkan itu 200. Nah, dan seterusnya. Nah, dari data ini kita bisa melihat, kalau misalnya kita bisa melihat hukum permintaan dan hukum penawaran. Jadi, apabila semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta itu semakin sedikit kan. Jadi dari 300, 250, 200, 150, 100 itu kan menurun. Jadi semakin tinggi harga, jumlah barang yang diminta itu semakin sedikit. Nah, sedangkan semakin tinggi harga,
jumlah barang yang ditawarkan itu semakin banyak, jadi 100, 150, 200, 250, 300, itu kan semakin banyak. Itu tadi adalah hukum permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita menentukan harga keseimbangannya di mana. Nah, harga keseimbangan tadi kan syaratnya ID sama dengan IS atau PD sama dengan PS. Nah, di sini datanya adalah yang ada, keduanya adalah data jumlah barang yang diminta atau ID dan jumlah barang yang ditawarkan atau IS. Nah, di sini dari data ID dan data IS ini kita lihat yang sama mana angkanya. Jadi kan ID sama dengan IS, yang sama mana? Yang sama itu adalah di titik ini, 200 dan 200. ID-nya 200 sama dengan IS-nya 200. Nah, berapa harga keseimbangannya? Harga keseimbangannya adalah 30.000. Jadi, pada harga 30.000, jumlah barang yang diminta itu 200 dan jumlah barang yang ditawarkan itu 200. Nah, itu merupakan keseimbangan pasar atau harga keseimbangan di dalam suatu pasar. Nah, selain menggunakan tabel, kita juga bisa menghitung keseimbangan dengan kurva keseimbangan pasar. Nah, di sini kita memiliki kurva demand atau permintaan. Ini dari harga 10.000 dengan harga 10.000 itu jumlah barang yang diminta 300, dengan harga 20.000 jumlah barang yang diminta itu 250 dan seterusnya. Nah, kita juga memiliki kurva penawaran. Dari harga, dengan harga 10.000 itu jumlah barang yang ditawarkan 100, dengan harga 20.000 jumlah barang yang ditawarkan 150 dan seterusnya. Nah, dari kurva permintaan dan kurva penawaran ini apabila digabungkan akan muncul sebuah titik potong di sini. Tadi kan menurut pengertian dari harga keseimbangan itu kan merupakan titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Nah, inilah yang namanya titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, titik potongnya itu bisa dilambangkan dengan E atau equilibrium atau keseimbangan, titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan ini menunjukkan bahwa harga keseimbangan adalah saat harganya 30 atau 30.000 dan di jumlah barangnya adalah 200. Nah, jadi harga keseimbangannya 30.000 dan kuantitas keseimbangannya adalah 200. Ini yang dimaksud dengan keseimbangan. Nah, dari kurva tadi kita bisa menggolongkan para penjual dan pembeli. Nah, di sini ada beberapa jenis pembeli dan ada beberapa jenis penjual. Nah, di sini ada yang namanya pembeli super marginal, ada penjual super marginal, ada penjual penjual submarginal. Di sini ada penjual supermarginal dan ada pembeli submarginal dan ada juga pembeli penjual marginal. Nah, kalau misalnya pembeli marginal atau penjual marginal ini digambarkan pada titik keseimbangan tadi. Nah, penjual marginal maupun pembeli marginal ini ialah penjual atau pembeli yang harga taksirannya sama dengan harga pasar. Atau kalau misalnya pembeli marginal itu ialah pembeli yang harga taksirannya sama dengan pasar. Nah, jadi maksudnya adalah misalnya si A itu ingin membeli suatu barang. Nah, dia itu membawa uang 10.000. Nah, ternyata di pasar itu harganya 10.000. Nah, itu yang dinamakan pembeli marginal karena harga taksirannya itu sama dengan harga yang ada di pasar. Nah, kalau penjual marginal itu adalah penjual yang harga pokoknya sama dengan harga yang ada di pasar. Jadi harga pokok dari penjual itu sama dengan harga pasar. Nah, itulah yang dinamakan pembeli dan penjual marginal, yaitu yang ada di titik keseimbangan. Kalau pembeli super marginal itu adalah pembeli yang harga taksirannya melebihi harga pasar, sehingga
mereka itu merasa bahwa harga barang yang dibayarkan itu terlalu murah sehingga mereka merasa mendapatkan keuntungan. Jadi pembeli supermarginal itu adalah pembeli yang dia itu merasa dia itu mendapatkan keuntungan. Jadi misalnya si A itu ingin membeli laptop. Nah, dia itu menaksir harganya, mengira-ngira harganya itu 6 juta. Ternyata saat di pasaran itu harga laptopnya itu 5 juta. Berarti dia itu mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta. Dari 6 juta dikurangi 5 juta tadi. Nah, itulah yang dinamakan dengan premi konsumen di sini. Yang di A ini adalah premi konsumen. Nah, kalau tadi pembeli supermarginal itu kan yang merasa diuntungkan. Kalau misalnya pembeli marginal di sini itu adalah pembeli yang harga taksirannya di bawah harga pasar. Nah, kalau misalnya pembeli submarginal ini mereka tidak akan jadi membeli suatu barang karena mereka menaksir harganya itu terlalu rendah dan mereka menganggap harga tersebut terlalu mahal. Jadi misalnya si B itu dia ingin membeli sebuah laptop. Nah, laptopnya itu dia taksir harganya kira-kira 4 juta. Dia membawa uang 4 juta. Nah, ternyata di pasaran itu harga jualnya itu 5 juta. Berarti kan dia tidak jadi membeli laptop tersebut karena harganya terlalu mahal dan uang yang ia punya itu tidak mencukupi untuk membeli laptop tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan pembeli submarginal. Nah, kita lanjut ke penjual. Nah, di sini ada penjual submarginal. Penjual submarginal itu adalah penjual yang harga pokoknya di atas harga pasar. Mereka untuk menjual harga itu menunggu kenaikan harga. Nah, dengan tindakan ini mereka akan mendapatkan keuntungan. Jadi si penjual submarginal ini mengharapkan harga yang lebih baik. Kalau misalnya tadi penjual submarginal, sekarang ada penjual supermarginal. Nah, penjual supermarginal itu adalah penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Nah, harga pasar bagi mereka itu menguntungkan karena harga pokoknya lebih murah daripada harga pasar. Jadi penjual supermarginal itu merasa diuntungkan. Jadi misalnya penjual itu harga pokok untuk menjualnya itu sebesar 5 juta. Nah, ternyata harga yang beredar di pasaran itu 5 juta. Berarti kan dia untung 1 juta. Itulah yang dinamakan penjual supermarginal karena harga pokoknya itu lebih rendah dari harga yang ada di pasar. Itu arsiran ini B yang penjual supermarginal ini dinamakan sebagai premi produsen atau keuntungan bagi produsen. Nah, kalau misalnya untuk mengingat di mana sih pembeli supermarginal, di mana penjual supermarginal, nah kita bisa melihat di sini. Kalau misalnya kita ingat-ingat dulu, kalau misalnya supermarginal baik pembeli maupun penjual itu mereka sama-sama mengalami keuntungan. Kalau misalnya pembeli itu mengalami keuntungan karena harga taksirannya itu melebihi harga pasar, kalau misalnya penjual supermarginal itu harga pokoknya kurang dari harga pasar. Itu yang dinamakan supermarginal. Yang menyebabkan keuntungan bagi konsumen atau pembeli, yaitu premi konsumen, dan keuntungan bagi produsen, premi produsen. Nah, kalau misalnya submarginal itu yang merasa dirugikan, bukan dirugikan ya sebenarnya, tapi kalau misalnya penjual submarginal itu tidak akan menjual barangnya kalau misalnya harganya itu belum mengalami peningkatan. Harga di pasar itu belum mengalami peningkatan sehingga dia masih menunggu saat harga di pasar itu mengalami kenaikan. Nah, kalau pembeli submarginal itu tidak jadi membeli suatu barang karena harga taksirannya itu kurang dari harga pasar. Jadi
misalnya kalau di logika itu dia memiliki, kalau misalnya dianalogikan itu dia memiliki uang yang kurang untuk membeli suatu barang. Jadi dia tidak jadi membeli sebuah barang tersebut. Nah, kalau misalnya yang ada di titik keseimbangan itu adalah pembeli dan penjual marginal. Kalau pembeli marginal itu pembeli yang harga taksirannya itu sama dengan harga pasar, dan kalau misalnya penjual marginal itu adalah penjual yang harga pokoknya itu sama dengan harga pasar. Nah, ini kan kalau misalnya demand itu kan berkaitan dengan konsumen atau pembeli. Jadi baik pembeli super marginal maupun pembeli submarginal itu ada di menempel pada kurva demand. Sedangkan supply itu kan kaitannya dengan penjual. Penawaran itu berkaitan dengan penjual, sehingga penjual submarginal dan penjual supermarginal itu menempel pada kurva S atau penawaran. Nah, kita lanjut ke menentukan keseimbangan pasar dengan pendekatan matematis. Nah, ini misalnya ada contoh soal fungsi permintaan pasar HID sama dengan 350 min 5P, dan fungsi penawaran pasar HS itu sama dengan 50 plus 5P. Nah, dari rumus tadi syarat keseimbangan pasar itu kan HID harus sama dengan HS, berarti kita masukkan HID sama dengan HS. HID-nya 350 min 5P sama dengan HS-nya 50 plus 5P. Ini dipindah ruas, jadi ini min 5P di sini, terus ini 5P-nya kan plus. Kalau misalnya dipindah ruas ke kiri menjadi negatif, jadi min 5P dikurangi min 5P sama dengan yang 350-nya dipindah ruas, berarti kan jadi min 350 ditambah 50. Jadinya min 10P sama dengan min 300, P-nya sama dengan 30. Jadi harga keseimbangan adalah P sama dengan 30. Nah, setelah kita mencari harga keseimbangan, kita bisa mencari jumlah keseimbangan dengan mensubstitusikan harga tadi, P sama dengan 30 tadi, ke fungsi permintaan atau penawaran. Nah, kalian bisa mensubstitusikan ke fungsi permintaan maupun fungsi penawaran yang ini. Nah, kalau misalnya di sini saya mencontohkan disubstitusikan kepada fungsi permintaan pasar atau HID. Jadi HID kan tadi fungsinya 350 dikurangi 5P. Nah, sama dengan 350 dikurangi 5 dikali P. P-nya berapa tadi? P-nya 30, berarti 5 dikali 30 sama dengan 350 dikurangi 150 sama dengan 200 unit. Jadi jumlah Hi atau keseimbangan adalah Hi sama dengan 200. Jadi dari fungsi permintaan HID sama dengan 350 min 5P dan fungsi penawaran 50 plus 5P, kita bisa menentukan harga keseimbangan, yaitu berada pada 30 dan jumlah keseimbangannya yaitu 200. Nah, sekarang kita masuk ke pergeseran kurva keseimbangan pasar. Nah, jadi kurva keseimbangan pasar itu bisa bergeser akibat adanya beberapa kondisi. Nah, yang pertama ini pergeseran kurva keseimbangan akibat kondisi pertambahan permintaan. Jadi, misalnya ini ada kurva keseimbangan, yaitu yang pertama ada kurva demand D1 dan kurva S, kurva penawarannya S. Nah, ini kan ada titik keseimbangan di harga P sama dengan 30 dan Hi-nya 200. Itu keseimbangan pertamanya yang dilambangkan dengan E1 atau equilibrium 1. Nah, karena adanya pertambahan permintaan, berarti kan yang bergeser itu kurva apa? Yang bergeser adalah kurva D, demand. Kemana? Ke kanan atau kiri? Ke kanan, karena adanya pertambahan. Kalau pertambahan itu bergesernya ke kanan. Jadi kurva D1 ini bergeser ke kanan menjadi D2 di sini dan akan menimbulkan keseimbangan baru, akan memunculkan keseimbangan baru. Nah, keseimbangannya ini berada pada harga keseimbangan 40 dan pada jumlah keseimbangan 250. Nah, jadi pergeseran kurva keseimbangan akibat pertambahan permintaan itu akan menyebabkan pertambahan
harga dari 30 ke 40 dan pertambahan kuantitas keseimbangan yaitu dari 200 ke 250. Nah, selanjutnya adalah pergeseran kurva keseimbangan akibat penurunan permintaan. Nah, seperti tadi kita menggambar dulu kurva keseimbangan D dan S itu kan akan membentuk E1 di 30 P-nya dan H-nya 200. Nah, karena adanya penurunan permintaan, berarti kan yang bergeser adalah kurva D, demand-nya. Kemana? Ke kiri, karena penurunan permintaan. Jadi kalau misalnya pertambahan itu bergeser ke kanan, kalau misalnya penurunan itu bergeser ke kiri. Jadi kurva D-nya itu bergeser ke kiri, jadi D2. Nah, dari akibat adanya penurunan permintaan tadi, jadi menimbulkan equilibrium baru di E2. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pergeseran kurva keseimbangan akibat penurunan permintaan tadi akan menyebabkan harga turun dari 30 ke 20, harga keseimbangan itu turun dari 30 ke 20 dan kuantitas keseimbangan itu turun dari 200 ke 150. Nah, sekarang pergeseran kurva keseimbangan akibat penambahan penawaran. Kita gambar dulu kurva keseimbangan yang awal. Nah, kalau misalnya penambahan penawaran, berarti yang bergeser adalah kurva S-nya. Kurva S, karena adanya penambahan, berarti bergeser ke kanan. Jadi, S2. Nah, pergeseran kurva ini dari S1 ke 2 ke S2 itu akan menimbulkan atau memunculkan equilibrium baru, yaitu E2. Nah, E2 ini akan nampak di sini adalah harga keseimbangan baru, yaitu 20, dan kuantitas keseimbangan baru, yaitu 250. Jadi, akibat adanya pergeseran kurva keseimbangan akibat penambahan penawaran, yaitu adalah pengurangan harga atau penurunan harga keseimbangan dan peningkatan jumlah keseimbangan. Nah, sekarang penurunan penawaran. Dengan adanya penurunan penawaran, berarti kurva S-nya atau penawarannya itu bergeser ke kiri karena penurunan dari S1 ke S2. Itu akan menimbulkan atau memunculkan equilibrium baru, yaitu yang dilambangkan oleh E2 dengan harga keseimbangan baru 40 dan jumlah keseimbangan baru 150. Nah, dapat disimpulkan bahwa pergeseran kurva keseimbangan akibat penurunan penawaran ini akan meningkatkan harga dari 30 ke 40 dan akan menurunkan jumlah keseimbangan, yaitu dari 200 ke 150. Nah, tadi kan hanya satu kurva saja yang bergeser. Jadi misalnya yang permintaan bergeser, terus penawarannya tetap. Kalau misalnya penawarannya bergeser, permintaannya tetap. Nah, sekarang bagaimana jika yang bergeser itu dua-duanya, yaitu penambahan permintaan dan penawaran? Kita gambar dulu kurva keseimbangan awal, itu yang ada di E1. Harga keseimbangannya 30 dan jumlah keseimbangannya 200. Nah, karena adanya penambahan penawaran, itu kan berarti kurva penawaran bergeser dari S1 ke S2, yaitu ke kanan, karena penambahan kan. Jadi itu di sini. Nah, tapi tidak sampai situ saja. Itu kan tadi kan hanya penambahan penawaran saja. Sekarang ditambah penawaran permintaan. Jadi kurva permintaannya akan bergeser ke kanan dari D1 ke D2. Nah, dari kurva D2 dan S2 ini akan memunculkan keseimbangan baru, yaitu E2. Nah, jadi pergeseran kurva keseimbangan akibat penambahan permintaan dan penawaran itu akan mengakibatkan jumlah keseimbangannya itu meningkat dari 200 ke 300, namun harga keseimbangannya tetap di 30. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar.
Sebelumnya kita ingat-ingat terlebih dahulu di materi faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi permintaan dan mempengaruhi penawaran. Nah, kemarin itu kan dijelaskan kalau misalnya pajak dan subsidi itu mempengaruhi penawaran. Kalau misalnya pajak itu menambah, kalau misalnya pajak itu bisa mengurangi penawaran, kalau misalnya subsidi itu bisa menambah penawaran. Nah, di sini kita mempelajari dulu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, kalau misalnya kita menggunakan logika, kalau pemerintah menetapkan pajak, nah itu kan harga jual akan naik. Ini pajaknya diberikan kepada misalnya kepada produsen. Jadi kan produsen harus membayar pajak untuk memproduksi suatu barang. Nah, itu kan harga jualnya akan naik. Ya kan? Nah, kalau misalnya harga jualnya naik, itu fungsi penawarannya akan berubah. Nah, seimbangnya juga akan berubah. Nah, di sini ada tabel kalau misalnya fungsi permintaan itu sebelum pajak maupun sesudah pajak itu tetap sama karena pajak itu tidak mempengaruhi permintaan. Nah, yang dipengaruhi oleh pajak itu adalah fungsi penawaran, sehingga fungsi penawaran sebelum pajak dan fungsi penawaran sesudah pajak itu berbeda. Kalau misalnya sebelum pajak itu kan P sama dengan FIS. Tapi kalau misalnya sesudah pajak itu P sama dengan FIS ditambah T. T itu tax atau pajak. Tax. Nah, kenapa kok menambah? Karena ini kan fungsinya ini kan yang di rumus fungsinya itu kan P sama dengan kan. Berarti di sini pajak itu menambah harga penawaran suatu barang. Ya kan di sini kan tadi kalau misalnya ada pajak itu kan harga jual naik. Berarti kan di sini kalau misalnya ada fungsi T ini kan dan ada fungsi T, berarti kan fungsi T itu akan menambah harga jual suatu barang. Jadi fungsi penawaran sesudah pajak yaitu P sama dengan FIS plus T. Nah, misalnya ada soal seperti ini, tolong kalian siapkan kertas, jadi siapkan coret-coretan. Ini soalnya saya tidak menjabarkan secara lengkap mengenai penghitungannya, jadi saya hanya menampilkan hasil-hasilnya saja, jadi kalian bisa menghitung sendiri mengenai untuk mencari harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Nah, ini ada fungsi permintaan, ID sama dengan 350 min 5P, lalu ada fungsi penawaran itu HIS sama dengan 50 plus 5P. Nah, dikenakan pajak sebesar T sama dengan 4 per unit, jadi pajaknya itu sebesar 4 per unit. Nah, kita cari dulu fungsi, kan itu tadi sudah ada fungsi permintaan pasar awal dan fungsi penawaran pasar awal. Nah, kita cari dulu fungsi penawaran setelah pajak. Nah, tadi kan rumusnya PS sama dengan fungsi HI ditambah T atau pajak. Nah, jadi PS sama dengan fungsi HI-nya berapa? HIS-nya. Ini kan, di sini kan PS sama dengan HI per 5 min 10. Jadi di sini PS sama dengan HI per 5 min 10 ditambah pajaknya 4. Sama dengan PS sama dengan HI min 5 per 10 ditambah min 10 ditambah 4 min 6. HIS sama dengan 5P plus 30. Nah, sekarang kita menentukan harga dan kuantitas keseimbangan awal. Didapat dari ini. HID sama dengan HIS yang awal. Jadi 350 min 5P sama dengan 50 plus 5P. Itu dikerjakan dulu. Berapa? Nah, itu nanti akan muncul harga keseimbangan awal, yaitu PE sama dengan 30, dan kuantitas keseimbangan awal, HIE sama dengan 200. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan harga dan kuantitas keseimbangan di awal, itu kita bisa menentukan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan baru. Nah, tapi kalau misalnya tadi itu kan HID-nya tetap ya 350 min 5P. Nah, kalau misalnya yang baru itu penawarannya tidak memakai ini, tetapi
menggunakan fungsi penawaran yang baru, yaitu yang setelah pajak yang ini. Jadi HID sama dengan HIS yang ini. 350 min 5P dikurangi 5P plus 30. Berapa? Nah, itu nanti akan menghasilkan harga keseimbangan baru, yaitu P aksen sebesar 32 dan kuantitas keseimbangan baru, yaitu HIE aksen 195 unit. Nah, tadi kan pajak pemerintahnya itu per unit T sama dengan 4, ya kan? T sama dengan 4. Nah, kita bisa mencari pajak yang ditanggung konsumen per unit itu berapa? Nah, pajak yang ditanggung konsumen itu bisa disimbolkan dengan TK atau tax konsumen. Itu PE aksen dikurangi PE. PE aksennya berapa tadi? 32. Dan PE-nya 30. Sama dengan 32 dikurangi 30 sama dengan 2. Nah, sedangkan pajak yang ditanggung produsen itu atau TP sama dengan T atau pajaknya, jumlah pajak keseluruhan yang diberikan yang diterapkan oleh pemerintah dikurangi pajak yang ditanggung konsumen atau TK. Jadi T min TK sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kita bisa menggambarkan kurvanya seperti ini. Kita gambarkan dulu kurva permintaan awal, kurva penawaran awal, dan keseimbangan awal, yaitu di P sama dengan 30 dan HI sama dengan 200. Nah, setelah adanya pajak itu kan akan meningkatkan harga sehingga penawaran itu akan berkurang. Kalau penawaran itu berkurang berarti kurva HI atau kurva penawarannya itu bergeser ke kiri. Jadi dari HI ke HIS aksen. Dan akan memunculkan harga keseimbangan baru, yaitu di titik keseimbangan baru yaitu di E aksen. Yaitu di harga 32 dan di kuantitas 195. Nah, ini yang dari 32 ke 30 ini merupakan, yang di arsir biru ini merupakan pajak yang ditanggung oleh pembeli atau konsumen, yaitu 2 di sini. Nah, kalau yang merah ini adalah pajak yang ditanggung penjual. Nah, kalau tadi adalah pajak tetap, sekarang adalah pajak tidak tetap atau pajak progresif. Nah, misalnya fungsi permintaannya itu masih sama seperti tadi ya, fungsi permintaan, fungsi penawaran itu sama seperti tadi. Kalau misalnya ini, tapi pajaknya berbeda. Jadi kalau misalnya tadi pajaknya langsung 4 per unit, kalau misalnya ini pajaknya 40%. Jadi 40% dari harga 40% dari harga suatu barang per unit. Jadi kalau misalnya tax-nya 40% sama dengan 0,4, yaitu 40% dikali P, dikali harganya. Nah, caranya seperti tadi, kita mencari fungsi penawaran setelah pajaknya dengan rumus PS sama dengan fungsi HI plus tax-nya atau T, yaitu kita bisa mendapatkan fungsi HIS sama dengan 3P plus 50. Nah, setelah itu kita dapat menentukan harga keseimbangan awal, yaitu dari fungsi permintaan ini, HID 350 dikurangi 5P sama dengan HIS 50 plus 5P. Itu nanti akan memunculkan harga keseimbangan awal, yaitu PE 30 dan kuantitas keseimbangan awal, HIE 200. Nah, setelah itu kita bisa menentukan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan yang baru. Harga yang didapatkan dari HID sama dengan HIS yang baru. HID-nya tadi adalah 350 min 5P, dan HIS-nya bukan menggunakan yang ini, tapi menggunakan yang HIS setelah pajak, yaitu HIS sama dengan 3P plus 50. Jadi, untuk mencari harga dan kuantitas keseimbangan yang baru itu kita bisa menggunakan fungsi ini 350 dikurangi 5P sama dengan 3P plus 50. Nah, itu bisa kalian hitung sendiri, nanti akan memunculkan harga keseimbangan baru yaitu PE aksen 37,5 dan kuantitas keseimbangan baru yaitu HI aksen 163 unit. Nah, tadi kan pajak pemerintah itu per unitnya sama dengan T sama dengan 0,4P kan? Di sini 0,4P. Nah, kita kan tadi sudah mendapatkan P-nya. P-nya berapa? P-nya 30. Jadi 0,4 dikali 30 sama dengan 12. Nah,
Setelah itu kita bisa menentukan pajak konsumennya, pajak yang ditanggung oleh konsumen. TK sama dengan PE aksen dikurangi PE, yaitu 37,5, ini PE aksen dikurangi PE-nya, 30, sama dengan 7,5. Jadi pajak yang ditanggung oleh konsumen itu 7,5, dan pajak yang ditanggung oleh produsen atau TP sama dengan T, yaitu 12 dikurangi TK. TK-nya 7,5 sama dengan 4,5. Nah, ini yang biru adalah pajak yang ditanggung pembeli, dan yang merah itu pajak yang ditanggung oleh penjual. Nah, tadi kan sudah pajak, sekarang masuk ke pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi, kalau misalnya kita mengingat lagi faktor yang mempengaruhi penawaran, itu kan ada subsidi. Subsidi kan mempengaruhi penawaran. Dengan adanya subsidi, itu akan menambah jumlah barang yang ditawarkan, karena harga jual turun. Ini. Jadi, fungsi penawaran sebelum subsidi kan P sama dengan FIS. Kalau misalnya setelah adanya subsidi, jadi subsidi itu mengurangi harga jualnya atau harga yang ditawarkan. Jadi P sama dengan FIS dikurangi subsidi. Nah, misalnya fungsi permintaan pasar ini dan fungsi penawaran ini. Dengan subsidi sebesar S sama dengan 4 per unit. Nah, tadi rumusnya kan PS sama dengan fungsi HI dikurangi S atau subsidi. Jadi PS-nya berapa? PS-nya HI per 5 min 10 dikurangi 4. Jadinya nanti fungsi penawarannya setelah subsidi adalah 5PS sama dengan 5P plus 70. Nah, kita juga menghitung dulu harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan awal, yaitu HID sama dengan HIS ini, yang 350 min 5P sama dengan 50 plus 5P. Itu kan nanti akan didapatkan harga keseimbangan awal PE sama dengan 30, dan kuantitas keseimbangan awal HIE sama dengan 200. Nah, karena adanya subsidi itu kan akan memunculkan harga dan kuantitas keseimbangan yang baru. Nah, cara menghitungnya adalah dengan HID sama dengan HIS yang baru. HID-nya adalah 350 min 5P, dan HIS yang baru setelah penawaran adalah 5P plus 70. Jadi, menghitung dulu 350 min 5P sama dengan 5P plus 70. Nah, itu dihitung dulu, nanti akan memunculkan harga keseimbangan baru, yaitu PE aksen sama dengan 28, dan kuantitas keseimbangan baru HI aksen sama dengan 210 unit. Nah, subsidi pemerintah kan tadi 4 per unit. Lalu subsidi yang dirasakan oleh konsumen per unitnya adalah PE min PE aksen. PE-nya berapa? 30, PE aksennya 28, jadi 30 kurangi 28 sama dengan 2. Sedangkan subsidi yang dirasakan oleh produsen, yaitu SP sama dengan S, atau subsidi pemerintah keseluruhan dikurangi SK, atau subsidi yang dirasakan oleh konsumen. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Jadi yang biru ini adalah subsidi yang dirasakan oleh pembeli, dan yang merah ini adalah subsidi yang dirasakan oleh penjual. Nah, itu tadi materi keseimbangan pasar. Silahkan tadi contoh-contoh soalnya itu dikerjakan lagi, dihitung lagi, terus lalu juga kalian silahkan untuk mencoba menggambar kurvanya. Dipelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.